Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Aziz Nur Fauzi, kemudian ada Mbak Evi Uswatun Hasanah, kemudian ada Mbak Nuratul Milatil Izah, dan ada Mas Diki Alfadiansyah. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang Islam di Indonesia, masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Poin yang pertama ada perkembangan Islam sebelum kemerdekaan, yaitu perkembangan Islam di Indonesia sebelum masa kolonial Belanda. Masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan sudah terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Walau ada pula yang berpendapat bahwa Islam masuk pada masa Daulah Abbasiyah. Oleh karena itu, pemahaman Islam pada masa itu diperkirakan sebagai pemahaman yang relatif utuh, yakni Islam sebagai acuan aktivitas ritual, sosial, bahkan kenegaraan. Itulah sebabnya Islam pada masa itu mengilhami terbentuknya negara Islam Demak yang secara gradual menggeser dominasi kekuasaan Majapahit sebagai kekuatan sosial kemasyarakatan. Islamisasi di Nusantara telah berlangsung sejak berabad-abad pertama Hijrah dan berlangsung terus hingga masa kini dan juga masa yang akan datang. Dalam proses Islamisasi terjadi interaksi antara budaya lokal sehingga corak Islam di beberapa tempat berjalan sesuai dengan tradisi dan hubungan dan budaya setempat tanpa mengurangi nilai Islam yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya yaitu 3 tahap proses Islamisasi di Nusantara. Yang pertama, fase kehadiran para pedagang muslim pada abad 1-4 Hijriah. Sejak permulaan abad ke-1 Hijriah, kapal-kapal dagang Arab sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, fase terbentuknya kerajaan Islam 13-16 Masehi. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Dan yang ketiga, fase pelambangan Islam. Agama Islam yang berpusat di Pasai meluas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung, Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Lombok. Perkembangan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Masa peralihan kekuasaan Jepang memberikan kepada Islam tempat langsung dalam politik kemerdekaan. Islam tetap berada di pusat politik Indonesia selama setengah abad yang lalu. Namun, dalam hal konstitusi formal, kedudukan Islam selalu berada di pinggiran ketimbang di pusat. Menurut Jones, dalam dekade-dekade sebelum Perang Dunia abad kedua dan selama kedudukan Jepang, peran Islam dalam politik dalam negeri melemah. Pertama, akibat tantangan nasionalisme sekular dan penindasan Belanda. Kedua, akibat kecurigaan Jepang atas loyalitas politik Muslim. Akibat melemahnya peran politik Islam, maka SI mulai bubar pada tahun 1920 Masehi karena buruknya administrasi internal dan diperparah dengan adanya pertentangan-pertentangan antara kubu Islam dan komunis. Akhirnya SI tergeser oleh partai-partai sekular. Pada tahun 1926 lahirlah NU sebagai partai tradisionalis untuk menandingi partai reformasi SI dan terhadap hal-hal yang dipandang merusak kekuatan ulama. Selanjutnya pada era pasca perang partai-partai semakin dibatasi sehingga dalam kevakuman ini yang berperan adalah kelompok-kelompok organisasi non-politik seperti Muhammadiyah. Yang selanjutnya, perkembangan Islam masa kemerdekaan. Perkembangan mengenai proses masuknya Islam di Indonesia akan memberikan informasi tentang 3 hal yang saling terkait. Yang pertama, informasi tentang pembawa Islam masuk ke Indonesia. Literatur atau sumber-sumber sejarah tentang Islamisasi di Nusantara menginformasikan bahwa Islam datang dibawa oleh orang-orang Arab mubalik yang kebetulan berprofesi sebagai pedagang.
pembawa Islam tersebut dapat disebut sebagai mubalik pedagang. Yang kedua, informasi tentang waktu masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk di Indonesia pada abad pertama Hijriah, sekitar abad ke-7 dan ke-8. Merupakan pembetulan dari pendapat yang berkembang sebelumnya. Suatu hal yang dapat dikemukakan bahwa masuknya Islam di Indonesia tidak bersamaan. Ada daerah yang sejak dini telah dimasuki oleh Islam, ada pula yang terbelakang dimasuki oleh Islam. Yang terakhir, informasi tentang tempat Islam pertama kali masuk. Asumsi-asumsi tersebut disimpulkan juga dengan beragam pendekatan. Salah satunya adalah asumsi bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pesisir Sumatera Utara. Realitas bahwa pesisir Sumatera Utara sebagai persinggahan pelayaran memperkuat interpretasi bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pesisir Sumatera Utara. Para pedagang saudagar yang berlayar ke Asia Timur melalui Selat Malaka singgah di pantai Sumatera Utara untuk memperoleh tambahan bekal yang kemudian mulai berkurang, seperti makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Pertama, pada masa kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946, didirikannya Departemen Agama yang mengurus keperluan umat Islam. Meskipun pada dasarnya Departemen Agama ini mengurusi keperluan umat beragama yang ada di Indonesia, namun melihat latar belakang pendiriannya jelas untuk mengakomodasi kepentingan dan aspirasi umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini. Usaha partai-partai Islam untuk menegakkan Islam sebagai ideologi negara dalam konstituante mengalami jalan buntu. Partai-partai Islam itu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Soekarno, tetapi secara keseluruhan peran-peran partai-partai Islam mengalami kemerosotan. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Diki dan materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuratul Milatiliza dengan NIM 20104158. Perkembangan Islam pasca kemerdekaan. Orde Baru. Pada masa ini, perkembangan yang perlu dicatat adalah munculnya ide reformasi fikih yang diusulkan oleh ulama Indonesia, misalnya Hazbi Asyidiki dan Hazairin. Yang keduanya meninggal dunia pada tahun 1975. Hazbi Asyidiki mengajukan konsep fikih Indonesia dan berusaha menekankan pentingnya merevisi fikih tradisional yang tidak mempertimbangkan karakteristik komunitas Islam di Indonesia. Sedangkan Hazairin mengajukan konsep fikih mazhab nasional dengan tujuan agar lebih relevan dengan adat dan budaya di Indonesia. Masa Reformasi. Pada masa reformasi, gejala demikian mungkin terulang kembali. Peranan kelompok Islam, baik tokoh Islam maupun mahasiswa Islam, dan mendorong gerakan reformasi menjadi sangat besar. Namun, pada perkembangan selanjutnya, gerakan reformasi tidak selalu berada dalam pengendalian kelompok Islam. Berbagai problem tersebut harus mampu diatasi oleh partai-partai Islam pada era reformasi dewasa ini. Adanya penggabungan secara menyeluruh mungkin tidak realistis, kecuali mungkin di antara partai-partai Islam yang berasal dari rumpun yang sama. Alternatif lain yang tersedia adalah koalisi, sehingga hanya ada beberapa partai Islam saja yang ikut dalam pemilu. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.